kalau mungkin saya bisa bantu jawab atau mungkin sharing-sharing. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kita lanjut. Kemarin kita sudah menyelesaikan atau sudah selesai berkenaan dengan insert ke dalam database. Pada dasarnya object oriented itu tinggal copy paste. Ketika nanti kalian sudah metodenya atau behaviornya sudah jadi, itu tinggal nanti kita copy. Nah, berikutnya yang harus kalian perhatikan, ini juga nanti berkenaan dengan tugas, tolong perhatikan kerangka dari pemrograman berinteraksi objek. Ya, jadi jangan ada pemrograman terstruktur. Ya, berkenaan dengan tugasnya, nah ini nanti saya share, baik itu kalian mau pakai desktop atau web, yang penting adalah saya akan melihat kelasnya. Oke, di sini kita akan lihat kemarin kita sudah membuat objek atau kelas berkenaan dengan kelas barang. Kita sudah membuat dua metode, save dan get on data. Maka ketika kita merefer ke UML diagram kemudian berarti ini. Nah, ini di sini kalian harusnya sudah punya save. Di sini harusnya kalian punya satu lagi adalah get all data sesuai dengan metode yang ada di sini, get all data. Nah, sekarang kita akan membuat satu metode lagi, yaitu update data. Jadi nanti ketika kita jalankan programnya, setelah nanti kita pilih mana yang akan kita update, jadi kita selektif dulu data yang akan kita pilih, nanti kita akan membuka metode namanya update. Oke, sekarang kita akan codingnya lagi. Nah, di sini berarti kalian tinggal copy paste saja dari topik sampai output. Update. Ini tinggal dirubah saja. Update. Berikutnya insert dia adalah berulang. Kalau update konsepnya dia berubah pasangan. Jadi ini kita bedakan bendera pasangan dengan ini. Nama barang pasangan dengan ini. Berikutnya ini adalah sabar barang kita pasangkan. Ini dan harga satuan ini. Ya, kita keluarkan. Uang dan harga berdasarkan kode barang. Nah, ini rangka mudah-mudahan di page-nya atau di UI-nya kita akan menambahkan satu tombol lagi, yaitu up. Sekarang kita akan tambahkan satu tombol lagi, update.
dapat satu tombol lagi pinnya, tombol T. Maka di samping T. Oke, pinnya A, B. Ini lagi frontendnya, di UI-nya. Sekarang kita masuk ke codingnya. Oke, kita copy rangkanya. Dari try sampai try kita copy ini, kita pindahkan ke kolom atau tombol update ini. Nah, karena tidak ada yang berubah, shape-nya kita ganti menjadi update. Maka kita ganti menjadi update. Harusnya tidak ada 5 menit karena kita hanya copy paste. Oke, coba akan kita tes datanya. Running. Oke, ini masih loading. Oke, contohnya ini kita akan merubah yang sepeda motor. Oke, misalkan ini adalah barangnya misalkan adalah sepeda. Oke, ini kita ganti jadi misalkan adalah 5 juta atau 2 juta. Nah, kita update. Oke, data sudah diupdate. Nah, ini datanya sudah berubah. Oke, berarti kerangka dari UML ini sudah terbentuk. Save, update. Nah, sekarang kita bikin satu lagi, delete. Nah, delete berarti kita akan menambahkan satu metode lagi dari update. Kalian copy seperti ini. Nah, ini kita ganti kata-kata update jadi delete. Berikutnya yang diganti kata-kata update ganti delete from. Berikutnya dari set sampai ketemu set kita hilangkan ini. Nah, selesai tombol atau function delete. Nah, berikutnya kita tambahkan UI-nya atau tombolnya. Oke, seperti ini. Codingnya seperti kita dari update kita copy ke function delete. Jadi kita hapus semua dari set sampai ke ketemu where. Berikutnya kita akan tambahkan satu tombol di samping update. Kita akan tambahkan satu tombol namanya delete. Button delete. Berikutnya codingnya juga sama, kalian tinggal copy paste semua. Kita pindahkan ke tombol delete. Oke, seperti ini gitu. Nah, metodenya yang diganti delete. Ini ada kata sudah delete. Sudah selesai, kita akan coba running. Nah, ini yang tadi belum ada tombol delete-nya, sekarang sudah muncul tombol delete-nya. Kita pilih data mana yang akan di delete. Contohnya ini saya akan hapus kode barang BN02
2, kita delete. Oke, data sudah di delete. Nah, seperti ini. Harusnya object oriented itu tidak terlalu sulit karena kalian tinggal copy paste. Nah, berikutnya nanti kita akan coba konversi. Kalau nanti ini berbasis web sudah selesai atau mungkin sudah jadi, kita akan coba konversi ke desktop misalkan, karena UI-nya itu mungkin bisa beda atau mungkin bisa berubah, tapi objeknya atau HTML-nya itu tidak berubah sama sekali karena konsepnya sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Berarti nanti sama nih kerangka kalian, karena URL kalian bentuknya seperti ini. Mungkin ini nanti juga dilengkapi kode barang, nama barang. Berarti tadi ada selain nama barang adalah satuan. Akan seperti ini. Berikutnya juga ada barang. Nah, seperti ini. Jadi rancangan kalian dengan program kalian itu sama. Nah, inilah yang saya harapkan nanti ketika kalian membuat skripsi, harapannya seperti ini. Karena semua konsisten, artinya metodenya ada semua, dilihat dari kelas yang kita bentuk di sini. Nah, ini kelas-kelasnya ada delete, ada update, ada get all data, save, dan lainnya. Juga dengan propertinya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Kerangkanya itu aja kan, Pak? Gimana? Kerangka programnya yang itu tadi kan, Pak? Ya, betul. Yang penting nanti program kalian kerangkanya seperti ini. Ya, saya tidak mempermasalahkan kalian jalan atau tidak. Ya, syukur-syukur jalan, tapi saya akan lihat adalah minimal kerangkanya seperti ini. Atau misalkan kalau pakai Java juga nggak masalah, mau pakai C# juga nggak masalah. Karena sebenarnya adalah metode atau mungkin sintak dari bahasa pemrograman itu kan berbeda-beda. Oke, contoh seperti ini, kalau kita pakainya misalkan Java atau C#. Karena sebenarnya C#, Java itu adalah satu keluarga, karena mekanismenya sama. Contoh seperti ini, saya akan coba pakai C#. Oke, di sini saya akan coba. Misalkan kalian membuat kerangkanya pakai C#. Web. Nah, ini kita pakai yang ini bisa C# dan framework saja. Ini adalah dapat taruh posisinya di C. Right. Oke, seperti ini. Bagian SI 6D misalkan kita create MD. Oke, create. Projectnya. Nah, sama. Jadi ketika kalian nanti membuat kelas juga konsepnya sama. Ini contohnya adalah tadi kita membuat kelas barang. Nah, memang mekanisme penulisannya agak sedikit berbeda.
ini kalau dia aktif akan adalah string. Akan adalah kode barang seperti ini. Nah, dia nanti konsepnya adalah ada setter, getter, get, set. Nah, nanti konsepnya seperti ini, sama. Kelas ini. Rangkanya seperti ini, kita buat public. Ini BB, dari saya salah, makanya dia tidak kenal namanya ini. Oke, saya dulu ini masih BB juga, artinya dia sisap. Oke, saya ulangi lagi, saya salah buat projectnya. Karena antara VB dan sisap itu sebenarnya sama, cuman mekanismenya kalau VB itu untuk mendeklarasikan di depan, biasanya pakai yang framework sisap. Nah, ini kalau tadi pakainya misalkan seperti ini, nanti create seperti ini. Nah, jadi ketika nanti kalian membuat objek pasti sama seperti ini dan serta ini. Ini rangkanya kalian membuat kelas seperti ini. Nah, kelasnya tadi dan kelas barang seperti ini. Nah, dia akan membuat objek, maka itu adalah string kode barang. Dia ada get, set. Nah, seperti ini, rangkanya sama. Jadi ketika kalian membuat function juga sama, objek void akan adalah simpan seperti ini. Nah, ini juga sama, kalau di VB dia mengacu kepada public function, propertinya seperti ini kan ada get, ada set. Tapi kalau di sub dia seperti ini rangkanya. Nah, kalian terserah mau pakai ini boleh, pakai yang VB.net juga boleh. Nanti akan saya share yang VB.net-nya. Yang penting kerangkanya sudah terbentuk, karena saya akan coba mengcomparison. Intinya kerangkanya ada kelas sama metodenya ini. Ya, betul. Karena kan sebenarnya kalian merepresentasikan ini. Ini kan propertinya. Properti ini kan kalau di C# atau di Java itu disebut dengan setter getter. Kalau di VB.net itu disebut dengan property. Kalau ini adalah metodenya atau functionnya. Nah, di sini kan ini acuannya pakainya Java karena dia void. Di sini saya void function. Nah, sama halnya dengan tadi kita membuat simpan yang waktu kita di C# di sini void. Void itu sebenarnya boolean, benar atau salah. Jadi dia outputnya sama. Kalau di .NET outputnya di sini dari function yang adalah boolean, kalau itu adalah void, benar atau
masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan lagi, ini satu kelas satu use case ini harusnya sudah selesai. Nah, kalau satu use case satu kelas ini kalian sudah terbentuk, sebenarnya kalian tinggal copy paste, pasti jalan. Oke, ada pertanyaan? Karena kerangkanya sama, itu sebenarnya kalau .NET itu sama, C# maupun .NET, kalian tinggal copy kerangkanya atau objeknya. Objeknya kalian copy, UI-nya atau interface-nya kalian copy, itu sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak. Ya. Berarti nanti Bapak ngeceknya cuma kerangkanya aja ya? Cocok apa tidaknya dengan kelas diagram gitu ya? Ya, betul. Iya Pak, makasih. Wahyu mau nanya Pak. Boleh. Wahyu, yuk. Jadi programnya nggak bawa. Halo? Ya, minimal adalah kerangka. Itu kalaupun running itu akan jadi nilai tambah atau nilai plus. Tapi kembali lagi saya tidak menuntut, karena kalau nanti kalian menuntut takutnya malah tidak mengumpulkan. Kerangka seperti ini boleh. Kalau nggak running sebenarnya kan itu opsional, tapi kalau running akan jadi nilai tambah. Ya, minimal kerangka, karena kerangka itu yang akan saya lihat. Linear nggak dengan rancangan kalian dengan program, jangan sampai, karena dari kerangka ini pun sebenarnya saya bisa akan buat contohnya dalam kalian desainnya seperti ini, baik desktop atau web, asumsikan seperti ini. Karena kalau terstruktur atau misalkan yang penting programnya jalan, kita bisa buat apapun bisa. Contoh seperti ini. Ini kan konsepnya yang webnya ya. Ini 10 menit lagi. Mau tanya Pak. Gimana? Boleh kita kalau pakai PHP ya? Pak. Kalau pakai PHP berarti pakainya OOP PHP Pak ya? Iya. Balik lagi, sebenarnya kalian nggak peduli mau pakai apapun, harusnya ada kerangka kelasnya. Karena kan balik lagi, acuannya kan ini. Ada objek-objeknya, ada kelas-kelasnya di dalam program kalian. Nah, dimana masing-masing kelas ini kan ada properti dan method. Idealnya sih seperti itu. Mau pakai Java, karena saya juga biasa pakai Java atau C# di sini, kerangkanya sama. Cuma memang cara penulisannya yang berbeda. Pakai PHP nggak masalah selama itu mencerminkan objek oriented. Ya, jadi kalau terstruktur nanti gini, misalkan kalian desainnya seperti ini, saya akan simulasikan. Contohnya adalah saya akan membuat yang konsep terstruktur, misalkan. Oke, misalkan di sini saya akan buat page baru lagi. Webform 1 misalkan. Test. Ini. Oke, ini adalah webform test. Kita akan copy kerangka HTML-nya, kan HTML itu sama, tidak ada beda. Seperti ini. Kita akan running dari webform 1 ini. Nah, contohnya adalah di webform 1 ini saya akan menyimpan data, misalkan
ketika tes saya simpan data. Oke, seperti ini. Pada dasarnya saya memindahkan yang ada di kelas ini. Contoh adalah save. Save ini saya copy ini error, saya import. Nah, saya oke. Berikutnya ini kita copy, jadi dia melekatnya pada form bukan pada kelas. Contoh seperti ini. Nah, ini kita jadi error, config-nya juga kita copy. Config-nya kita copy. Nah, ini kita pindahkan misalkan di sini. Nah, berikutnya insert ininya bukan property tapi adalah objeknya. Contohnya adalah tag. Berikutnya adalah tag nilai kebutuhan tag. Berikutnya adalah nah seperti ini. Ini kalau kita jalankan jalan tidak ada masalah. Oke, sekarang kita akan coba tes webform 1. Kita set start page, kita coba running. Nah, ini webform 1-nya. Oke, script-nya kita belum copy. Kita tes saja. PR1 misalkan, PR2, PR3 kita display-nya belum kita buatkan. 4, 3, 1. Ini kita save. Oke, harusnya ada message box-nya belum muncul. Seperti ini. Jadi kita save. Ya, karena tidak ada message box. Harusnya PR1 itu sudah muncul. Kita coba list grid-nya kita panggil. List grid yang kita coba. Kita pindahkan. Ini list grid-nya. Oke, kalau list grid-nya kita pindahkan yang ada di yang list grid yang ada di kelas ini kita pindahkan. Oke, list grid. Menggunakan list grid-nya. Get all data. Sorry. Get all data kita copy semua di sini. Kita pindahkan di list grid ini. Data setnya adalah data set ini. Nah, ini juga pasti jalan. Ini kita running maksudnya. Nah, ini R tadi sudah masuk. Nah, artinya
codingnya pasti jalan, nggak ada masalah. Cuman kalau kita lihat kerangkanya, nah ini kalian semua codingnya melekat pada form. Begitu button save, kalian coding di sini. Nah, berarti kan tidak sesuai dengan apa yang kalian rancang di sini. Berarti seolah-olah ini tidak ada gunanya. Nah, maka ini yang coba saya wanti-wanti, sebisa mungkin kalian nanti di dalam membuat program sebisa mungkin seperti ini. Mau pakai bahasa apapun nggak masalah, karena yang penting adalah kalian kan merancang kerangkanya seperti ini, tapi begitu kalian coding seperti ini. Nah, ini yang bisa dibilang tidak tepat atau mungkin kurang tepat. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke kelas yang lain. Gimana? Nah, nanti kalau masih ada waktu, kita akan coba, saya akan tunjukkan. Jadi dari object oriented ini sebenarnya nanti akan membentuk namanya API atau web service. Nah, kalau API itu sebenarnya itu akan lebih mudah lagi. Nah, nanti implementasinya atau dunia nyata atau mungkin ke perusahaan-perusahaan apa sih yang biasa menggunakan web service atau implementasi ini seperti apa. Setidaknya banyak yang mungkin kalian lihat atau mungkin pernah melakukan, tapi mungkin belum terlalu paham bahwa itu sebenarnya menganut konsep object oriented berkenaan dengan program. Oke, ini sepertinya waktunya habis. Nanti join lagi dengan kode yang sama ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kode customer itu dia melekat pada registrasi, berarti registrasi dulu baru customer, karena alurnya seperti ini. Oke, berarti kita tidak jadi buat customer, tapi kita akan membuat registrasi. Oke, registrasi. Kita buat satu kelas lagi. Baru dan adalah kelas registrasi. Seperti ini. Sebenarnya kalian tinggal copy paste saja yang ada di barang ini. Nanti kita ganti atau kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ini sama kerangkanya seperti ini. Ini kita copy semua, karena minimal pasti ada insert, update, delete, dan select. Ini kita akan ganti sesuai dengan atributnya. Di sini kita punya nomor registrasi, ini harusnya karakter. Jadi semua nanti kalian bisa ganti. Di sini nomor registrasi itu harusnya string. Sini kita cek atau huruf. Nah, ini semua ada. Nama customer. Oke, kita ganti dengan kode sama nama, nah, alamat. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah tanggal. Ini adalah nomor.
sebagai date, nama dan alamat. Oke, baik. Nama baik. Oke, kita ganti menjadi nomor. Seperti ini. Oke, berikutnya setelah ada nomor itu nanti ada alamat. Kita ganti jadi alamat. Seperti ini. Berikutnya kita akan buat adalah tanggal registrasi ya sebagai tanggal Oke, atributnya sudah selesai terbentuk. Berikutnya metodenya save. Berarti kita akan membuat tabelnya dulu sesuai dengan atribut yang ada di sini. Oke, ini SQL Server. Saya buka database-nya. SQL Server-nya. SQL Server-nya, database-nya kemarin kita buat SI6D. Tabelnya kita akan buat ini track, registrasi, sebagai karakter, tanggal registrasi, sebagai date. Di sini kalian bisa pilih. Berikutnya nama customer sebagai karakter atau varchar. Berikutnya adalah alamat kas. Oke, sebagai varchar juga. Nah, seperti ini kita akan simpan. Nah, dengan nama tabel nanti adalah registrasi ini. Nah, tabelnya sekarang sudah terbentuk. Sekarang kita akan coba masukkan open. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan balik lagi ke codingnya. Nah, ini kata-kata barang kita ganti registrasi. Semua kata-kata barang kita ganti registrasi. Tadi ada track. Berikutnya adalah tanggal track registrasi. Berikutnya nama kas. Berikutnya adalah alamat kas ini. Nah, ini kita ganti menjadi nomor. Ini kita ganti nama di tanggal 20. Nama customer. Berikutnya adalah alamat. Oke, seperti ini kita sudah buat. Kita pindah ke select. Select berarti adalah ordernya atau registrasi. Ini kita coba ke update.
date adalah tanggal, tekan tanggal, berikutnya kita update lagi nama customer, tekan nama, berikutnya adalah alamat, kita akan ganti alamat, berikutnya adalah nomor rek. Ini nomor. Oke, selesai. Dan sudah berarti delete. Ini delete-nya kita akan ambil data ini, nomor rek, kerangkanya harusnya sudah selesai. Kerangkanya sudah, sekarang kita akan coba bikin UI-nya. Berarti di sini kita akan buat new item, bikin web, kita akan buat page registrasi. Seperti ini. Kita copy paste saja karena kerangkanya hampir sama. Ini. Nah, sekarang kita tinggal ganti ini nomor registrasi, nomor, ini adalah tanggal registrasi, kita ganti untuk tanggal, setelah itu adalah alamat, beri nama dulu, nama customer, ini kita ganti alamat, ini kita ganti 300, terakhir adalah 200, alamat. Dari UI sudah selesai, ini sama, script-nya juga sama, ini kita ganti, berikutnya tanggal, nomor, tanggal, ini customer, terakhir alamat. Ini oke, selesai. Sekarang kita code behind-nya. Code behind-nya juga sama, kita copy dari master barang, kita pindahkan output-nya, script-nya kita copy seperti ini. Objek barangnya kita ganti jadi objek customer dari registrasi. Ini objek registrasi. Jadi kelas registrasi ini karena kerangkanya sama, ini harusnya sama. Nah, ini script-nya, button shape-nya kita copy, pindahkan ke sini, event-nya script, kita ganti registrasi seperti ini.
registrasi, isinya nomor, berikutnya tanggal, ini kita isi tanggal, berikutnya nama kita isi sebagai nama, berikutnya terakhir adalah alamat. Oke, alamat. Oke, seperti ini. Selesai. Dua lagi kita copy reflective grid-nya, berarti grid reflective-nya kita ganti di sini nomor, di sini tanggal, nama, terakhir adalah alamat. Ini dua lagi update, kita copy, kita copy dari sini saja biar tidak terlalu banyak. Update ini, kita ganti update, update, copy lagi dari ini jadi delete. Malam minggu nih mau belajar goyang. Delete. Nah, karena perangkatnya sama. Oke, selesai. Harusnya tidak ada 10 menit. Sekarang kita coba ke registrasi. Coba kita running. Nah, ini misalkan adalah R01, tanggalnya Ya Allah. adalah biaya misalkan, alamatnya misalkan adalah tanggal. Ini kita save. Apa yang terjadi? Data sudah simpan. Nah, ini tanggal, nama hilang. Kita cek database-nya. Kita refresh. Nah, ini harusnya muncul. Oke, berarti errornya ketika list grid-nya yang problem. Oke, kita balik lagi ke codingnya. Oke, list grid berarti di view-nya. Oke, ini tanggal berangkat. Ini harusnya ketika running. Oke, muncul harusnya. Kita select, kita update. Wijaya Karta misalkan. Kita update. Data sudah diupdate. Nah, ini. Sampai sini selesai. Ada pertanyaan? Karena kembali lagi objek itu tuh sebenarnya simple. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Halo? Oke, coba kita sharing-sharing aja sebelum kita akhiri sesi ini. Dari sekian banyak ini, kira-kira ada nggak sih yang tertarik atau mungkin yang sudah berkecimpung ke dalam dunia IT, baik itu sebagai programmer ataupun sebagai web designer atau apapun yang berkenaan dengan IT? Kira-kira ada nggak? Atau ada nggak yang tertarik? Kalaupun belum ada, karena saya akan coba review sebenarnya. Kalau yang
misalkan sudah berkecimpung, sebenarnya manfaat enggak sih, atau sejauh mana mata kuliah ini membantu yang berkecimpung dunia IT terutama, atau mungkin yang belum sebenarnya pengen tertarik, gimana kalau boleh tahu? Wawan, Pak Wawan. Wawan kemarin, Pak. Mana gimana, Wan. ada nggak yang Wan, tanyain Wan, jangan ngoding dulu. Wawan itu, Pak. mungkin sharing-sharing, atau kira-kira beda atau seperti apa? Oke, coba yang lain kira-kira kalau boleh tahu sejauh ini seperti apa sih, atau mungkin ada perlu ditambahkan, atau mungkin kalian akan mengarahkan ke yang mana? Gimana? Open saja, terbuka saja sebelum kita akhiri sesi pertama. Nanti kita break 10 menit biar ada jeda. Apakah tidak tertarik dengan dunia IT? Kalau desktop tuh lebih ke PBO. Gimana? Sorry? Desktop. Desktop. Oke. Kan balik lagi, desktop itu kan aplikasi berbasisnya, atau bisa dibilang kayak perangkatnya. Kalau kita bicara PBU kan sebenarnya kita tidak peduli apakah itu, nanti saya tunjukkan di sesi kedua, berkenaan dengan Android, baik itu Android, baik itu desktop, baik itu web, itu semua konsep sebenarnya adalah UI-nya. UI itu adalah sebenarnya penghubung nih yang digunakan oleh user atau pengguna. Ya memang nanti ada plus minusnya. Tapi kalau kita bicara PBO sebenarnya adalah tadi kerangkanya, karena nanti ini sebenarnya adalah tahap awal coding ketika kita bicara PBO. Karena PBO yang benar-benar nanti konkret itu sebenarnya nanti akan dibundling ke dalam web service atau disebut dengan API. Jadi bisa kalau PBO kan bisa lebih ke website, bisa ke desktop gitu kan. Jadi lebih mudah Ya, gitu. betul. Ya, betul. Konsep itu karena kan gini, PBO itu kan kerangkanya seperti ini. Oke, habis ini bila perlu saya akan konversi dari web ke desktop tanpa melakukan perubahan DML. Karena kemarin kita sudah bahas konsepnya kan seperti ini. Ini kita bicara kelas atau mungkin objeknya. Ini kita bicara database-nya. Nah, di sini adalah UI-nya. Ini misalkan kalian pakainya desktop, itu tidak masalah seperti ini. Ini kalian punya web, tidak masalah seperti ini. Atau kalian punya mobile. Nah, ini adalah sebenarnya konsep PBU. Nanti kita akan coba jelaskan lebih detail berkenaan dengan implementasinya seperti apa sih kalau kita bicara kerangka seperti ini. Karena nanti kita bicara kalau objek ini nanti kita bicara namanya web service atau nanti disebut dengan API. Nah, kalau kita bicara ini nanti kita bicara namanya HTTP. Nah, ini kemudahan dari objek oriented seperti ini. Karena codingnya tidak melekat. Kalian mau pakai apapun tidak coding dari awal lagi. Bayangkan kalau misalkan saya dari desktop nih, saya makan dari web. Berarti kan seolah-olah ini kalau terus seolah ini tidak dipakai karena codingnya melekat pada UI-nya. Begitu kan nanti dengan web melekat pada webnya. Saya mau beralih ke mobile, berarti saya harus coding lagi dari awal. Kalau ini kan tidak. Tapi untuk tahap ini kita akan coba yang masih
berbentuk kelas kita dulu masuk API. Nanti kalau pertemuan terakhir atau di sisa-sisa waktu saya akan bahas berkenaan dengan API atau web service. Nanti kita coba implementasikan ini web, mobile atau apapun dengan konsep namanya HTTP. Selama kita tahu URL-nya, kita bisa akses dari mana saja. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Atau mungkin kalian belum pada tertarik berkenaan dengan dunia IT atau karena mindset kalian sudah pusing duluan. Gimana? Yang lain? Haris. Kan di kampus juga ada yang mewadahi namanya komit kalau tidak salah. Itu harusnya kalau kalian terjun ke situ harusnya lebih tertarik dengan dunia. Mudi. Mudi Pak, ada Pak, Mudi. Oke, kalau boleh sharing. Mudi itu. Saya ralah mudut. Mood sharing tuh, Mood. Menang share biar teman-temannya tertarik. Oh, malam mingguan. Pusing duluan, Pak. Rizka, Mudi bangunin. Itu saya sebenarnya pengen evaluasi juga, artinya sebenarnya kalau yang terutama yang sudah masuk ke dunia itu atau bukan yang sudah sering coding, kira-kira membantu tidak sih informasi ini, atau misalkan ada yang hal-hal yang kurang perlu diperjelas lagi atau mungkin dijabarkan lagi lebih detail. Karena saya juga nantinya bingung karena secara teori sudah saya sampaikan, secara praktek juga sudah saya presentasikan sampai ke codingnya, sampai bentuk runningnya. Mau tanya, Pak? Saya mau tanya, Pak. Siapa namanya? Ya, Aryo, apa? Saya Aryo Saputro, Pak. Ya, gimana? Apa yang perlu ditanyakan? Kita diskusi, kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau ini besok saya jawab. Kalau tidak bisa. Basic saya engineering, Pak. Disatu padukan sama sistem informasi, kira-kira bisa nggak, Pak? Oke. Engineering dalam arti elektrik ya? Elektrik, mekanik. Oke. Saya juga dulu punya, mungkin kakak alumni kalian, sebenarnya gini, ketika kalian sudah ke engineering itu kan nggak masalah, berarti kalian basicnya adalah mesin nih. Mesin itu nanti ada konsep namanya PLC. Jadi nggak masalah ketika kalian sudah terjun ke dunia misalkan elektrik atau mekanik, kan kalian sudah setidaknya satu langkah menguasai mesin, karena ilmu atau program itu juga tidak serta-merta hanya sistem informasi, karena ada juga sistem aplikasi yang berkenaan dengan hardware. Nah, untuk komponen-komponen hardware itu sebenarnya nanti kalian bisa belajar namanya Arduino. Karena kan konsep sekarang itu sudah konsep smart city, artinya smart city itu yang sudah konsep namanya IoT. Itu juga kalian sudah pernah dengan namanya IoT, Internet of Things. Jadi semua itu bisa kalian kendalikan. Bisa nyalakan lampu, bisa nyalakan AC atau apapun itu kan melalui jaringan internet itu. Gimana kita bisa menghidupkan suatu hardware? Nah, itu kan kembali lagi ada namanya bahasa, kalau dulu namanya bahasa assembler. Justru kalau kalian tertariknya situ, coba kembangkan yang mungkin saat ini manual. Artinya manual gini, kalau saya dulu di kantor lama juga atau misalkan di perusahaan lama, misalkan adalah kita mengontrol tabung nih,
gimana kita bisa tahu bahwa tabung itu penuh atau tidak? Kalau misalkan penuh, misalkan volumenya, indikatornya apa? Nah, berarti kan kita punya punya pemikiran yang supaya segala sesuatunya itu bisa memudahkan kalian, baik itu secara real time atau mungkin secara batch atau mungkin secara online. Jadi kita bisa memantau tanpa harus melihat secara fisik gitu. Jadi setidaknya ada awareness atau ada notifikasi atau mungkin peringatan dini. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan bidang apapun, karena kan konsepnya semua, apalagi kita di engineering berkenaan dengan mesin. Kalau kita bicara robot-robot kan sama, kita bicara mesinnya juga. Nah, memang kan nanti basicnya, kalau saya memang basicnya ke sistem informasi, justru saya lemah di controllernya. Karena kalau kita bicara controller, kita bicara mesin, kita bicara kontrol bahasa pemrograman hardware. Nah, kalau dulu memang dikenal namanya assembler. Tapi sekarang sebenarnya sudah banyak yang sudah bahasa, karena assembler itu bahasa tingkat rendah, sekarang sudah dikonversi ke bahasa tingkat tinggi. Kalau kalian mau cari atau mau belajar, sebenarnya kalian bisa namanya Arduino. Itu adalah bahasa untuk memprogram atau menginjeksi modul ke mesin. Nah, memang untuk membuat sebuah program, basicnya itu adalah algoritma, flow-nya. Kira-kira apa sih punya niatnya dulu? Saya maunya seperti ini. Saya itu tadi, contoh adalah kalian melihat nih, ada tangki. Nah, kalian tahu nih mesin-mesinnya mungkin. Nah, sekarang gimana sih saya bisa mengambil data? Bagaimana saya bisa tahu misalkan? Nah, itu kan konsepnya adalah bisa masuk ke IoT, Internet of Thinking, atau misalkan tadi bisa Arduino, atau disebut dengan Smart City. Oke, gimana Arduino? Iya Pak, jadi untuk kayak sebenarnya codingannya sama nggak sih Pak? Kayak misalkan menggerakkan part kayak gitu, menggerakkan kayak kan suka ngejepit atau gimana kalau sistem PLC itu Ya, otomatis betul. kan dia. Jadi Ya, tanamkan chip atau memori atau apa gitu di situnya. Kira-kira gimana Pak? oke. Kalau kita bicara algoritma itu harusnya sama, karena kan dia algoritma itu ada step by step. Tapi memang nanti yang membedakan adalah sintaknya, karena kan yang membedakan antara bahasa satu dengan bahasa lain itu dengan sintak, cara penulisannya. Nah, adanya di mana itu biasanya kita bicara namanya semua mesin itu biasanya adanya di controller. Kalau kita bicara controller, kita bicara modul kayak chipnya. Karena nanti codingnya itu akan dikompil sama dengan aplikasi, dia akan dikompil, compile-nya itu nanti ke berbentuk modul. Nah, modulnya itulah nanti akan ditanamkan ke hardware, ataupun misalkan adalah perangkat kerasnya, atau mungkin alatnya. Atau misalkan tadi bicara adalah tangki, misalkan kita taruh di tangkinya. Jadi situ kan ada, misalkan ada contoh simpelnya adalah ketika saya akan ngedeteksi bahwa volume atau misalkan tangki itu misalkan terlepas itu dari baja atau dari ini, kita secara kasat mata kan kita tidak tahu. Nah, sebenarnya kan kita bisa mensimulasikan, membuat namanya supaya kita bisa tahu, maka kita bisa menggunakan namanya sensor. Nah, sensor itu kan kita, ya kan, sensor itu kan kita tempelkan, ya kan. Nah, sensor itu kita bisa tempelkan pada alatnya, misalkan tangkinya bisa taruh atas, tengah, atau bawah. Nah, sensor itu kan kita akan baca dari kita baca atau kita visualisasikan itu artinya gini, kan kita bisa punya namanya kayak taskbarnya. Nah, kita simulasikan saja gambar itu kan sebenarnya visualisasi gambar. Misalkan kita punya gambar tangki nih. Nah, taskbar itu kan asumsi kan minimumnya 0, maksimum 100. Nah, nanti posisinya ada di mana, misalkan 50. Nah, gimana supaya si sensor ini bisa
pastikan datanya itu 50. Nah, baru nanti divisualisasikan, oh ini gambarnya kalau kita bicara ada minimum 0, maksimum 100, 50 pasti tengah. Itu kan sebenarnya visualisasi. Sama di perusahaan lama saya juga konsepnya seperti itu. Jadi sebenarnya memvisualisasikan yang tadi konsepnya hardware, kita ambil datanya, kan konsepnya datanya kita sudah ambil, datanya angkanya berapa. Setelah angkanya kita dapat, baru kita visualisasikan atau kita tampilkan ke dalam layar. Iya betul Pak. Ya kan. Jadi sebenarnya udah kan karena konsep dasar PLC itu sebenarnya kita ngambil data. Nah itu biasanya orang justru kalau orang hardware itu tahu cara ngambil datanya. Nah nanti begitu datanya sudah dapat kan begitu kita sudah punya data, ya udah kita tinggal visualisasikan, kita tinggal tampilkan mau seperti apa, harusnya bisa karena selama datanya ada. Oke. Harusnya itu tidak terjadi kendala, justru kalau itu sudah modal awal untuk Arista Pro mengembangkan ke PLC. Nanti bisa ke Arduino juga. Tinggal memvisualisasikan, karena kan orang itu mengatakan ketika outputnya menarik, itu orang akan ada interest, ketertarikan untuk memahami atau mungkin untuk melihat. Oke. Cukup, Aryo? Ya cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, untuk yang lain nanti kita akan coba diskusi lagi sambil nanti kita sambung materi. Jadi dia harus minimal punya satu, rekeningnya bisa banyak. Tapi kalau tidak memungkinkan, oke. Kalau kita bicara satu-satu tadi, berarti Pak, nggak ada suara. nggak ada suara. Iya. Halo? Udah Pak, tadi nggak ada suaranya. Sekarang ada? Emang Ada. lagi diem, Ren. Astagfirullah, iya tahu. Tadi aku makan. Oke, sebentar ini kenapa? Nah, contohnya seperti ini. Kalau satu-satu kan tadi adalah satu ATM harus satu rekening. Boleh nggak kalau misalkan satu ATM rekeningnya banyak? Ketika tidak boleh, maka satu seperti ini. Maka rekeningnya satu. Atau sekarang kita balik. Boleh nggak satu rekening ATM-nya banyak? Ketika rekeningnya banyak, maka di sini nanti bintangnya adalah di sini. Oke, ini. Kalau dia satu-satu, maka satu ATM harus satu rekening. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kalian menggunakan satu titik bintangnya di sini, kalau bintangnya di sini, maka satu ATM harus, karena satu itu adalah harus. Berarti harus satu. Jadi nanti bisa satu rekening, bisa dua rekening. Tapi kalau satu ATM itu nggak mungkin rekeningnya banyak. Tapi kita balik.
satu rekening itu ATM-nya banyak, maka nanti bintangnya itu ada di sini. Ya, kembali lagi ini adalah kita bicara cara baca atau konsekuensinya. Kalau ini kita bicara satu-satu, artinya ini wajib ada nih. Ketika kita buka rekening harus ada ATM, karena di sini kalian menyimpulkan satu. Nah, tapi kalau misalkan ketika kalian buka rekening boleh punya ATM, boleh tidak, maka ketika ada kata-kata boleh, maka di sini diawali oleh 0. Karena satu itu adalah kewajiban, jadi harus include dependensi, ketergantungan. Artinya ketika kalian buka rekening, kalau di sini kalian satu, maka harus mempunyai ATM. Nah, di sini kan terjadinya pemaksaan harus, karena kembali lagi nanti kalian sistemnya mengharuskan atau tidak. Ketika sistem kalian mengharuskan, maka pasti ada kata-kata opsional, boleh ada, boleh tidak, maka diawali oleh 0. Nah, berikutnya 0 dia tidak bisa berdiri sendiri, maka kalau dia buka rekening, pada saat buka rekening tidak punya ATM, maka diwakili oleh 0. Tapi kalau dia punya ATM, misalkan 1, titik 1, maka ketika dia buka rekening, dia boleh punya ATM, boleh tidak. Kalau punya, dia hanya boleh 1. Atau misalkan bintang. Nah, bintang ini berarti boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, berikutnya atau N. N ini syaratnya adalah lebih dari 1. Artinya ketika kalian tempatkan N, maka ketika kalian buka rekening 0.N, boleh punya ATM, boleh tidak. Tapi kalau misalkan pakai N, maka minimal 2, karena syaratnya ini lebih dari 1. Ada konsep namanya syarat minimum. Kalau bintang ini kan tidak ada syarat minimumnya. Sama kalau kalian misalkan beli misalkan pesen KFC atau McDonald, itu kan ada syarat dan ketentuan, ada istilah bintang tuh. Nah, itu syaratnya berapa? Apakah minimal pembelian 1 atau minimal pembelian 10. Nah, ini biasanya ketika ada syarat dan ketentuan, maka kembali lagi di sini syarat minimum dan maksimum, kalian gunakan N. Tapi kalau tanpa syarat, gunakan bintang. Oke, yang bertanya tadi sampai sini masih bisa dipahami atau masih ada pertanyaan? Ya, jadi kalau 1 itu adalah pasti ada, harus. Jadi ketika seperti buka rekening pasti punya ATM. Punya ATM pasti punya rekening. Kalau kalian depannya 1, tinggal satunya itu bisa banyak atau tidak. Ketika dia hanya satu-satunya, maka harus dia berdiri sendiri 1. Tapi kalau dia memungkinkan lebih dari 1, maka bisa N, bisa bintang. Makanya rata-rata kebanyakan gunakan bintang. Bintang itu tanpa syarat. Tapi kalau 0, dia harus berdiri, harus punya pasangan, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Yang tanya tadi, jadi ketika kalian nguji itu harus 2 sisi. Jadi satu ATM bisa lebih dari 1 rekening. Ya, kalau tergantung ininya, simbolnya kan, maka tadi oke. Ini contohnya ini saya hapus dulu nih. Kalau simbolnya seperti ini, 1-1, maka 1 ATM harus, karena ini kata-kata 1 itu harus. 1, ketika dia punya ATM harus punya rekening. Atau kita balik, harus punya 1 rekening. Kita balik, 1 rekening harus punya 1 ATM. Kalau kita bicara 1-1. Nah, sekarang kita uji nih. Kalau 1 rekening, boleh nggak ATM-nya banyak? Kalau harus boleh, misalnya dia minimal 1, seperti ini, maka 1 rekening minimal 1. Dia harus ada 1,
atau dia punya 2 ATM. Itu berarti konsepnya seperti ini. Satu rekening, ATM-nya banyak. Atau dibalik, satu ATM rekeningnya banyak, maka di sini seperti ini. Kalau kita bicara simbolnya seperti ini, tergantung ini dilihat adanya di mana. Nah, atau kita balik. Oke, sekarang ini kalau satu-satu. Nah, sekarang kalau kita bicara nolnya, misalkan adalah 0,1, ini 1. Maka cara bacanya adalah satu rekening boleh, karena ini 0. Boleh punya ATM, boleh tidak. Kalau dia tidak boleh atau misalkan tidak memiliki, maka nanti nilainya 0. Tapi kalau dia buka rekening, pada saat dia buka rekening akan mengajukan punya ATM, maka hanya boleh 1. Tapi kalau misalkan satu rekening ATM-nya banyak, maka di sini kalian bisa bintang, bisa N. Atau dibalik juga. Nah, yang penting cara bacanya, yang penting konsekuensinya ini. Kalau ini 1, ininya banyak. Kalau misalkan ininya 1, ininya banyak, berarti satu ATM rekeningnya, kalau misalkan seperti ini, berarti rekeningnya banyak. Karena kalau kita membuat sistem itu, sebenarnya membuat program itu bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi adalah boleh atau tidak. Nah, ini konsepnya adalah boleh atau tidak boleh. Karena kalau kita bicara SOP, kita bicara sistem, kita bicara SOP. Kalau kita bicara SOP, kita bicara aturan, ketentuan. Bagaimana ketentuan yang akan diterapkan atau yang akan diberlakukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Harusnya sama ya dengan sebelumnya. Harusnya ini kalian belajar di analisa atau di perancangan. Oke, kalau kita lihat di sini simbolnya, UML-nya. Nah, ini satu, ini antara barang dengan pembelian, ini bintang. Artinya setiap ada pembelian pasti ada barang. Karena ada satu, setiap ada barang, apakah mesti ada? Ini harus ada pembelian. Nah, di sini ada bintang, artinya satu pembelian dia memungkinkan barangnya banyak. Atau kita balik, barang, kode barang ini kan tidak. Ketika registrasi itu harus atau wajib jadi customer, maka di sini harus 1. Maka di sini saya simbolkan 0,1. Artinya nomor registrasi ini dia boleh lanjut ke customer, atau misalkan namanya web kan dia cuma input tapi tidak melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, berarti tidak wajib di sini. Tapi kalau customer ini pasti identitasnya ini. Kan tidak mungkin identitasnya beda-beda. Karena yang mengacu adalah di sini adalah nomor registrasi. Kalau misalkan namanya sama tapi dia misalkan pas daftar nama si A. Nah, dia tidak ada di sini. Begitu besok dia daftar lagi, harusnya nomor registrasinya kan berbeda. Maka kita acuannya adalah nomor registrasi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya. nanya Pak, kalau itu yang pembelian sama pembayaran kan satu Pak, satu-satu. Oke.
Oh, kalau misal pembayarannya angsuran atau nyicil gimana, Pak? Nah, maka ketika dicicil di sini bintang. Yang bintangnya di yang pembayaran, Pak. Ya, karena kan gini, satu pembelian itu satu pembayaran. Tapi kalau kalau bintangnya di sini berarti dia pembayaran kolektif. Artinya dengan nomor bayar ini nomor pembeliannya banyak di sini. Jadi ketika boleh dicicil bintangnya di sini. Ketika dia bisa pembayaran kolektif artinya nomor pembeliannya kalau kita bisa nomor pembelian asumsikan sebagai nomor kwitansi. Nomor kwitansi pertama, nomor kwitansi kedua dibayar jadi itu disebut dengan pembayaran kolektif. Nah, berarti bintangnya di sini. Ya, jadi konsepnya gini. Ini kan satu pembelian itu hanya satu pembayaran. Ya kan, ketika satu pembayarannya banyak berarti kan bintangnya di sini karena pembeliannya kan berulang di sini, maka di sini bintang. Karena dia konsepnya ini larinya ke sini ini bintang. Tapi kembali lagi, boleh nggak pembayarannya itu secara kolektif gitu, misalkan sama kayak misalkan kalian nih bayar kuliah, ini saya atas nama si yang nanya gimana, sama nggak persepsinya ini satu ke satu bintang. Kalau pembayaran cicil harusnya bintangnya di sini karena pengulangannya di sini dengan nomor pembelian ini misalkan adalah nomor bayar, misalkan ini nomor pembeliannya adalah B001. Nah, di sini terjadi pengulangan, dia bayar adalah B001. Besoknya dia bayar lagi. Berarti kan yang terjadi pengulangannya di sini bintangnya. Begitunya kalau ini satu. Ketika ini pembelian ini pasti datanya ini. Karena hanya satu pembelian ini pasti satu ini. Tapi pembelian ini kan belum, kalau balik lagi pembelian ini ketika belum tentu bayar ini maka ini konsepnya bintang. Kenapa? Nomor pembelian ini belum tentu nomor bayarnya nomor itu karena tadi bayarnya dicicil, bisa nomor bayar 1, bisa nomor 2. Nah, 1 ini sebenarnya kan sudah merepresentasikan datanya final atau eksak atau pasti. Oke, ada lagi? Masih bingung? Pak, Kas diagram? cukup Pak. Cukup ya? Ini Pak mau nanya lagi Pak. Boleh? Tidak apa-apa. Itu kan tadi di kelas registrasi kan di situ metodenya cuma ada satu Pak, Sep. Tadi sedangkan di UI-nya itu ada 3. Oh iya. Itu gimana ya Pak? Ya sama, ini nanti harusnya ditambahkan sama seperti ini. Ini karena lupa. Ini Oh, ya registrasi adalah ini. Save. Berarti kalian tambahkan optionnya. Ya, maka tadi harus disesuaikan. Delete, delete. Karena kita misalkan adalah cek duplikat. Nah, cek duplikat itu sebenarnya adalah
dia bisa berdiri sendiri, dia bisa menjadi satu ke tombol atau di function save. Artinya sebelum save itu dia melakukan pengecekan dulu, itu juga boleh. Artinya tidak wajib atau misalkan tidak harus setiap nyimpan ini, misalkan adalah kita cek nih, tapi dengan misalkan cek duplikat, itu dia bisa berdiri sendiri atau dia bisa masuk ke dalam save atau simpan. Ya, jadi minimal ini DML ini. Karena insert, update, delete, dan select. Nah, untuk yang lain juga sama, nanti disesuaikan karena kembali lagi nanti ketika kelas diagram seperti ini, nanti saya akan coba lihat perangkat programnya, atributnya mencerminkan tidak. Berikutnya metodenya mencerminkan tidak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Belum kita masuk konversi, sebentar saya ambil fotonya buat atensi ke kampus. Gimana? Tidak ada. 50 tahun. Tapi tidak apa-apa, kita akan coba manfaat waktu untuk. Oke. Sekarang kita akan coba konversi dari kelas-kelas diagram ini yang awalnya kita sudah buat dari web aplikasi ini. Jadi kita sudah running aplikasinya di Oke, di sini kita akan buat project baru, punya Windows atau desktop, command, desktop, apa seperti ini, oke, versi labelnya, artikan kita buat data barang, jadi yang ada di spek itu ya master barangnya. Oke, kita tambahkan label, kita tambahkan desktop ini, copy biar cepat. Kita tutup item, tadi ada kode, barang, tadi ada dua barang, berikutnya adalah ada barang ini, kita punya, kita kasih untuk nama objeknya, kita samakan saja, teks kode, nama, harga. Oke, ini kita kasih namanya kode, nama,
harga. Oke, berikutnya kita butuh tombol. Save. Save. Kita tambahkan satu komponen lagi untuk data grid-nya. Oke, seperti ini. Oke, ini kita kasih namanya DRG list, listnya. Oke, formnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan copy objeknya. Jadi hanya akan kita gunakan objeknya. Oke, di sini kelasnya kita tidak perlu buat lagi. Kelasnya kita copy dari yang web. Oke, kita lihat webnya.